Ya, berarti kan pakai aki-aki biasa aja sudah oke gitu loh. Oke, sudah. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita membahas masalah 3 parameter ya dari sebuah aki ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman, pemilihan aki yang benar, yang tepat untuk penggunaan apa? Untuk penggunaan apa? Penggunaan apa? Gimana cara memilih aki yang tepat gitu ya. Jadi sebuah aki itu seumpama seperti buah tandonan air ya, bak air, itu dia punya kapasitas. Kapasitas ini daya tampung. Itu punya berapa? Jadi ada yang 1000 liter, 500 liter. Kalau di aki, ampere hour, AH. Terus parameter kedua lagi itu namanya discharge rate. Discharge rate adalah lubang pembuangan satu buah tandon. Menyangkut debit air. Semakin besar pipanya, itu discharge rate-nya, debitnya semakin besar. Jadi semakin besar discharge rate satu buah aki, itu berarti dia mampu mengeluarkan arus dalam jumlah besar dalam 1 detik. Jadi misalkan 3C, berarti itu 3 kali capacity. C itu capacity. Misalkan kita ngomong aja kapasitasnya 5 AH, discharge rate-nya 3C. Berarti yang mampu dikeluarkan itu adalah 3 kali 5, sama dengan 15 ampere. Nah, itu seperti itu ya. Kalau di tandonan sama seperti debit air, itu dia ada yang 5 liter per detik, ada yang 1 liter per detik. Ini seperti ini. Ada yang ketiga itu dinamakan CCA, Cold Cranking Ampere. Jadi di tandonan air ini kita pasang pompa dorong ya, pompa tekan ya, istilahnya pompa untuk dorong. Kemudian di ujungnya di sini kita kasih kran kan, kita kasih kran ya. Begitu kita buka kran air ini, dia bisa mengeluarkan arus berapa kenceng. Pasti lebih daripada debit air yang biasanya, karena ada dorongan tadi itu. Nah, itu CCA. Itu merupakan, kalau kita samakan itu, identikan itu seperti CCA. Jadi dorongannya itu berapa, tekanannya berapa bar. Sekarang kita sudah tahu 3 parameter ini. Harus mengutamakan yang mana? Apakah ketiga-tiganya? Nah, itu dilihat dari bebannya, dilihat dari keperluannya ya, bukan dilihat dari akinya. Saya kasih contoh satu-satu ya. Kalau kapasitas, contohnya gini. Ini kan tidak berhubungan langsung dengan debit air ya. Misalkan kita nggak perlukan debit air yang terlalu tinggi, discharge rate yang terlalu tinggi. Jadi kita pakai beban yang kecil, umpama ya, kita punya tandonan 1000 liter. Kita untuk siram-siram di taman ya, pakai selang yang kecil. Kita kan nggak perlu pakai debit air yang tinggi. Misalkan cuma setengah liter per detik sudah cukup. Itu berarti kita pentingkan kapasitasnya. Misalkan untuk solar panel, itu kan kapasitasnya besar, tapi yang dipakai cuma kecil. Contohnya gini, power backup sistemnya 24 volt ya, 100 AH ya. Sedangkan daya yang kita pakai, misalkan kita pakai inverter ya, kita pakai inverter, itu daya yang kita pakai untuk rumah, apa untuk lampu, untuk segala macam, itu cuman 600 watt. Jadi ini beban ya. Kita anggap aja efisiensinya 100% ya, supaya konversinya nggak terlalu lama. Kita cari di sini 600 watt itu berapa sih? Arus discharge-nya berapa? Nah, kita cari di sini. Jadi 600 kita bagi 24 volt. Nanti ketemunya arusnya. Ya, jadi 600 bagi 24 ya, 25 ampere. Sedangkan kapasitasnya kita itu 100 ampere. Berarti boleh dibilang discharge rate-nya yang kita perlukan adalah 25 dibagi 100 ampere hour. Nah, ini sama dengan 0,25 C. Teman-teman lihat di sini, kecil. Jadi kalau kita pakai sistem untuk solar panel, apa segala macam, kita hitung dulu keperluan bebannya berapa. Selalu dimulai dari beban dulu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan baterainya kita. Dapat berapa C sih? Itu seperti itu. Ini kedapatan 0,25 C. Berarti penting nggak discharge rate di sini? Dalam hal sistemnya kita ini, penting nggak discharge rate? Nggak. Karena kenapa? Kecil, relatif kecil dengan discharge rate yang disediakan ini. Biasanya baterai
untuk live VO4 itu 1C sampai 3C itu umum banget gitu ya. Jadi kita nggak usah pikirkan discharge rate-nya. Apalagi kalau discharge rate sudah nggak perlu, CCA pasti jelas nggak perlu. Berarti kalau sistem ini yang diperlukan adalah kapasitasnya. Ya, itu gitu ya. Nomor 1 diprioritaskan. Saya kasih contoh lagi satu hal. Misalkan kita mau pasang lampu untuk motor. Itu total semua perlampuan kita, peralatan listrik kita yang terpasang di motor itu. Kita ngomong aja misalkan 200 watt nih, aki yang kita pakai itu biasanya 12 volt. Anggap aja misalkan 4 ampere, 4 Ah ya, 4 Ah. Cara ngitungnya, kita harus cari discharge rate-nya dulu. 200 watt ini dibagi dengan voltasenya ini, 12. 16,7 ampere. Arus yang diperlukan adalah 16,7 ampere. Nah, sedangkan kapasitasnya itu adalah 4 ampere. Ini kapasiti. Jadi teman-teman memerlukan aki yang berapa discharge rate-nya? Nah, 16,7 dibagi 4. Kurang lebih 4,2 ya. Ini besar. Jadi kita kembali lagi ya ke 3 parameter ini. Ini penting nggak berarti discharge rate-nya? Penting. Penting nggak kapasitasnya? Lebih penting mana? Discharge rate-nya sama kapasitasnya? Ya, lebih penting discharge rate-nya. Kapasitasnya berapa? Nah, ini mesti kita hitung. Hubungannya apa? Kapasitasnya ini dengan yang ini tadi. Yang sistem yang kita yang 200 watt. Jadi, pertama-tama yang menjadi prioritas itu adalah discharge rate. Kalau dalam kasus yang ini, discharge rate nomor 1. Nomor 2, capacity. Berhubungan dengan apa? Nah, ini gini. Tandonan ini kan kasarannya 400 liter. Ilustrasikan 4 Ah itu seolah-olah 400 liter. Debit airnya yang dibutuhkan, anggap aja 167 liter per detik. Ini kan kalau kita ngomong ini kan jam ya. Ini kapasitasnya ini kan kalau kita mau jadikan ke ampere ini harus dikalikan 3600 detik. Kenapa? Karena ini jam. Baru kita bisa bandingkan dengan ini. Nanti kita bisa nyalakan ini berapa detik gitu ya. Hitungannya berapa detik. Jadi 4 kali 3600 sama dengan 400 ampere per detik. Nah, kalau kita pakai ini, itu langsung 1 detik habis ini. Kapasitasnya habis. Sedangkan kita pakai ini 16,7. Nah, kita bagi ya. 14.400 dibagi 16,7, 862,3 detik. Ini kita harus pinter-pinter ya untuk memakai aki ini. Kapan kita harus nyalakan semua lampu-lampu yang 200 watt ini? Kapan kita harus berhenti? Nah, itu menyangkut nanti dengan pengisian juga. Ngisinya itu berapa? Keluarnya berapa? Di sini, ya. Jangan sampai ngisinya ini, misalkan ngisinya ini kan di sini kasus di sini kan keluarnya kan jelas 16,7 liter, anggap aja ya, kita ngomong air ya, liter per detik ya. Nah, sedangkan ngisinya misalkan kita punya alternator atau spool atau apa, kiprok rangkaian pengisian itu cuma mampu 10 liter per detik. Kan tekor ini. Masuknya 10, keluarnya 16. Lama-lama airnya habis. Jadi teman-teman, kalau pakai yang AH-nya 4 ampere ya toh, dia bisanya tadi 862 kalau nggak ada pengisian. Tapi kalau ada pengisian itu jadi lebih lama lagi. Ini karena ini kenapa? Ini misalkan tadi dari sini kan 10, pengisiannya 10. Ini kan berkurang kan? Dikurangi 10 kan gini kan? Nah, jadi ini semakin naik. Jadi teman-teman harus memperhitungkan antara pengisian teman-teman ini sudah sesuai nggak dengan beban yang teman-teman pasang. Nah, nggak sesuai nggak apa-apa. Tapi tolong diperhatikan waktu penyalaannya. Kalau di-on-kan jangan terlalu lama. Jadi begitu di-on-kan, dia kan turun, kapasitasnya kan turun, pengisian kan kosong. Nah, otomatis nanti dimatikan. Sebagian dimatikan, mungkin cuma dinyalakan cuma 50 watt. Ya, 50 watt sehingga sempat ini ngisi lagi. Itu kita mensiasati dengan kapasitas yang kecil. Tapi kalau kita punya kapasitas yang
besar, misalkan punya 8 ini, 8 Ah nih, ya otomatis kan waktu penyalaannya kan jadi 2 kali lipat. Kapasitasnya penting, ya penting, tapi nomor 2. Nah, kapasitas ini kalau terlalu kecil juga, misalkan kita 2 Ah, berarti C-nya ini harus lebih besar lagi. Butuh berarti 8,4. Nah, sedangkan tadi kalau kita pakai yang Ah-nya 8, C-nya berapa? Separuhnya ini. Jadi 2,1 C. Jadi teman-teman kalau kita mau milih aki itu kita harus lihat bebannya dulu, kita harus hitung dulu. Aki ini butuhkan berapa cc? Oh ternyata kalau 8 Ah kita butuh cuma 2,1 C. Ya, berarti kan pakai aki-aki biasa aja sudah oke gitu loh. Tapi kalau kita pakai Ah yang kecil, kita mau Ah yang kecil yang ringan ya, ringan tapi strumnya besar apa segala macam, disaseritnya besar. Nah, itu kita pakai yang C-nya yang besar. Tapi konsekuensinya harga lebih mahal. Pasti dong, karena disaseritnya lebih besar, itu pasti harganya lebih mahal gitu. Nah, kalau teman-teman pakai yang discharge rate-nya lebih rendah, itu harga baterainya lebih murah. Nah, jadi sebisa mungkin kalau kita punya space yang tempat, terus kemudian kita nggak masalah mengenai berat, dimensi, nggak masalah, ya kita pakai kapasitas yang besar. Itu jauh lebih menguntungkan, karena kenapa? Sudah murah, kita dapat kapasitas besar, discharge rate-nya juga besar. Karena kan kalau misalkan kita pakai yang discharge rate 3C 8 ampere ya 8 Ah ya, maksud 8 Ah. Berarti ini kan dapatnya 24. Sedangkan kalau yang ini tadi kan kita butuhkan 16,7. Nah, kalau kita pakai 24 kan baterainya kan ringan. Untuk mengeluarkan strum itu ringan banget. Nah, teman-teman gitu ya. Nah, kapan kita milih kalau kita pentingkan CCA?